Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Teteh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Junaf Alamsyah dari kelas 10F, kelompok Monoceros, serta perwakilan dari OSIS. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan rangkuman materi yang diberikan pada saat LDKS, baik dari hari pertama sampai hari kelima. Materi yang pertama adalah tentang kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin merupakan orang yang memiliki pengaruh bagi kelompok atau orang lain, serta yang pastinya memiliki tujuan. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang dapat mengkoordinasi sumber daya yang ada di dalam organisasi, serta dapat menggali potensi yang ada di dalam diri atau individu yang ada di dalam organisasi. Lalu juga ada sifat-sifat pemimpin. Yang pertama adalah sebagai motivator. Yang kedua adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anggotanya. Lalu yang ketiga, memberikan kepercayaan pada bawahan atau anggotanya. Lalu yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Lalu sikap kepemimpinan yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah jalin kedekatan bersama anggota ataupun warga-warga sekolah. Lalu yang kedua adalah mendapat respect dari anggota-anggotanya. Lalu yang ketiga adalah memberi semangat dan motivasi. Lalu yang keempat adalah memberi kepercayaan terhadap anggota-anggotanya. Lalu selain sikap yang harus diterapkan di atas, ada pula sikap yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin sesuai dengan apa yang sikap Rasulullah SAW terapkan. Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Lalu yang kedua adalah amanah, yang dapat dipercaya. Lalu ada tabligh, yang artinya menyampaikan. Serta yang terakhir adalah fatonah, yang artinya adalah cerdas. Lalu materi yang kedua adalah tentang keorganisasian. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat mendapatkan hasil yang sebelumnya belum dicapai. Itu pengertian organisasi menurut James Gibson. Lalu yang kedua, selain itu juga, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Itu menurut James Money. Organisasi itu bukan sendiri, tapi harus menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan. Unsur-unsur organisasi yang pertama adalah adanya 2 orang atau lebih, adanya maksud untuk kerjasama, lalu adanya pengaturan hubungan, baik itu komando maupun koordinasi. Lalu yang terakhir adalah adanya tujuan yang berhendak. Lalu yang terakhir adanya tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang materi ketiga adalah problem solving dan manajemen konflik. Sebelumnya, problem solving adalah masalah merupakan jarak ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan atau realitas. Masalah sendiri memiliki manfaat, yaitu manfaat positif dan manfaat negatif. Tapi yang akan saya jelaskan pertama adalah manfaat masalah secara positif. Yang pertama adalah membuat kita lebih kuat. Yang kedua adalah mengevaluasi diri. Lalu ada juga manfaat masalah yang negatif atau menyebabkan masalah. Yang pertama adalah menyebabkan masalah lain. Yang kedua, menyebabkan efek domino. Lalu yang ketiga adalah menyebabkan konflik. Lalu materi yang keempat adalah kebijakan sekolah tentang pembinaan kesiswaan. Di sini sekolah memiliki 4 kebijakan. Yang pertama adalah good service, yang artinya pelayanan yang baik. Lalu yang kedua ada guru performance, penampilan guru atau sekolah. Lalu yang ketiga ada good achievement, prestasi atau pencapaian yang baik. Lalu yang keempat adalah good character atau karakter yang bagus, yang artinya seorang pemimpin itu tidak boleh baperan. Lalu selain kebijakan sekolah, pada materi kali ini juga mengajarkan kita bahwa pentingnya sekolah, karena sekolah itu atau belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya adalah perbedaan antara protokol dengan MC. MC adalah pembawa suatu acara, sedangkan protokol adalah bersifat resmi di dalam upacara resmi. Selain itu,
keprotokolan juga memiliki undang-undangnya tersendiri, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang keprotokolan, meliputi acara kenegaraan adalah acara yang diatur. Lalu juga dari tadi kita mendengarkan acara resmi. Apa itu acara resmi? Acara resmi adalah acara yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara. Ada juga fungsi atau tujuan adanya protokoler. Yang pertama adalah menjadikan upacara menjadi efektif, lalu menjadikan lembaga jadi tertib, teratur, dan juga profesional. Lalu materi ke-6 adalah manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah adalah kegiatan pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian, pembukuan, pelaksanaan atau pembelanjaan, serta pertanggungjawaban. Lalu sumber keuangan sekolah itu dari mana saja sih? Yang pertama ada dari dana pemerintah yang terdiri dari APBN atau BOS serta APBD. Lalu yang kedua adalah dana partisipasi masyarakat atau dari ortosiswa. Lalu yang terakhir dari lainnya yang bisa didapatkan dari Rehab dan RKB. Lalu materi ketujuh adalah surat menyurat dan proposal. Surat merupakan kertas yang berisi berbagai hal. Surat ini juga memiliki banyak sekali jenisnya, yaitu ada pribadi, resmi, dan juga dinas. Surat resmi adalah surat yang berhubungan dengan kedinasan, lembaga, atau instansi negara. Jika jenis surat resmi adalah surat yang berisi tentang permohonan, keputusan, kuasa, perintah, edaran, undangan. Lalu yang terakhir adalah atau materi ke-8 adalah public speaking. Public dan speaking. Public artinya umum, speaking artinya berbicara. Yang dapat kita simpulkan, public speaking artinya berbicara di depan umum, atau secara lebih jelasnya adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah pesan dengan teknik tertentu. Nah, teknik di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teknik dasar yang berisi percaya diri, lalu juga mindset positif, serta jangan insecure. Lalu yang kedua adalah tentang teknik vokal yang berisi volume, kecepatan berbicara, artikulasi, serta intonasi. Lalu yang ketiga adalah teknik ekspresi dan juga gestur yang berisi ekspresi, gesture. Lalu adalah dari yang saya jelaskan tadi, materi-materi ini merupakan bentuk implementasi dari materi public speaking. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Namun jika ada perasaan, mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.